Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi data, informasi, dan knowledge. Data, informasi, dan knowledge. Informasi tidak hanya sekedar produk sampingan, namun sebagai bahan yang menjadi faktor utama yang menentukan kesuksesan atau kegagalan. Oleh karena itu, informasi harus dikelola dengan baik. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih berarti, dan bermanfaat bagi penggunanya. A. Data. Data adalah fakta mentah yang belum mempunyai arti yang nanti akan dikumpulkan dan diolah menjadi informasi. Data biasanya mewakili observasi atau pengukuran aktivitas bisnis yang penting bagi pengguna sistem informasi. Data dapat diartikan pula sebagai representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek tertentu, seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain-lain, yang direkam ke dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Adapun data berperan sebagai penghubung antara mesin dengan pengguna. B. Informasi. Informasi adalah data yang sudah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang memiliki arti dan berguna bagi manusia. Kenneth dan Loudon. Widayana mendefinisikan informasi merupakan data yang telah disusun dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan atau konteks yang mempunyai arti untuk pengambilan keputusan. Adapun informasi secara umum yaitu kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya. Selanjutnya, kualitas informasi. Kualitas informasi tergantung pada 4 hal yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis. A. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi dikatakan akurat jika mengandung komponen completeness, correctness, dan security. B. Tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. C. Relevan. Informasi harus mempunyai relevansi atau manfaat bagi si pengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan yang lainnya berbeda. D. Ekonomis. Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. C. Knowledge. Setiadi mengemukakan di dalam organisasi, knowledge bukan hanya data-data yang tersimpan di dalam komputer, namun juga terdapat di dalam proses, rutinitas kerja, selain knowledge dan informasi serta pengalaman yang tersimpan dalam kepala manusia. Knowledge merupakan kumpulan informasi yang dimiliki oleh individu dan dijadikan sebagai keahlian mereka, serta digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan yang lebih efektif. Jenis-jenis knowledge. Dilihat dari jenisnya, knowledge dibagi atas 2 bagian. Pertama, tacit knowledge. Tacit knowledge merupakan knowledge yang terletak pada otak atau melekat di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman namun sangat sulit dikodifikasi. 2. Explicit knowledge. Explicit knowledge merupakan segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasi dalam penyerapan KM sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. D. Perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi. Pengguna informasi adalah pihak yang menerima atau menggunakan informasi. Pengguna merupakan prioritas utama kelangsungan hidup sistem informasi.
Kepuasan pengguna akan berimplikasi kepada perbaikan terus-menerus sehingga kualitas harus diperbaharui setiap saat agar pengguna tetap puas. Kebutuhan informasi. Pengguna membutuhkan informasi yang akurat, relevan, ekonomis, cepat, tepat, serta mudah mendapatkannya. Informasi dibutuhkan pengguna bertujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan yang pada akhirnya dapat merubah sikap dan perilakunya. Kebutuhan informasi bagi setiap pengguna berbeda-beda antara pengguna yang satu dengan lainnya. Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. 1. Weak Knowledge Management Cycle berfokus pada 3 kondisi yang diperlukan oleh organisasi untuk menyukseskan bisnisnya. Organisasi harus memiliki bisnis dan pelanggan, organisasi harus memiliki sumber daya, harus memiliki kemampuan untuk bertindak. Selanjutnya, membangun knowledge. Membangun knowledge terdiri dari 5 aktivitas penting. 1. Mendapatkan knowledge. 2. Menganalisis knowledge. 3. Menyusun ulang atau mencocokkan knowledge. 4. Mengkodifikasi knowledge. Dan 5. Mengatur knowledge. 2. Kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna merupakan evaluasi pengguna di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapannya. Kepuasan tidak selamanya diukur dengan uang, tetapi lebih didasarkan kepada pemenuhan perasaan tentang apa yang dibutuhkan seseorang. Kepuasan dapat dipandang sebagai suatu perbandingan apa yang dibutuhkan dengan apa yang diperolehnya. Hasil identifikasi dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan informasi dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pengguna. Metode pengukuran kepuasan pengguna. Menurut Kotler, metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan pengguna diantaranya menangkap keluhan dan saran. Sumber informasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengguna untuk menyampaikan sasaran dan keluhan. Selanjutnya, survei kepuasan pengguna. Penelitian atau survei tentang kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi atau tanggapan langsung para pengguna terhadap produk atau jasa yang disediakan. Sekian penjelasan saya mengenai materi data, informasi, dan knowledge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.